Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, kita untuk berdoa dulu. Selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ini nanti absen seperti biasa. Kalian tinggal klik di Google Form. Terus kalian isikan sesuai nama dan kelas kalian, ya. Oke, kalau sudah kita sekarang ini akan mempelajari tentang perangkat aplikasi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang perangkat keras. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar perangkat keras. Setelah perangkat keras kita masuk ke perangkat lunak. Nah, nanti apa korelasinya ataupun untuk antara perangkat keras dan perangkat lunak? Nah, ini yang nantinya kita akan pelajari, kita akan bedah untuk perangkat lunaknya. Untuk materinya itu menggunakan perangkat lunak, kita akan belajar tentang sistem operasi. Jadi, sistem operasi yang nantinya akan kita pelajari. Nah, kenapa? Karena ketika kalian tahu, ketika kalian mengerti yang namanya sistem operasi, contoh yang sering, ketika kalian masuk ke sekolah, kalian ada teman yang membawa laptop. Nah, ketika dibuka, ketika dijalankan, laptopnya itu tidak mau menyala. Ataupun menyala tapi tidak muncul untuk sistem operasinya. Nah, inilah fungsinya kalian mengerti tentang sistem operasi. Jadi kalian bisa ketika ada trouble, ketika ada permasalahan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, yang nanti kalian bisa mengerti, kalian bisa mengerjakan, kalian bisa mengatasi trouble yang ada. Kalian pernah membuka laptop ataupun membuka komputer? Oke, kalian tahu sistem operasi itu apa? Ini yang nantinya akan kita bahas, ini yang nantinya akan kita pelajari tentang sistem operasi. Nah, ini yang kalian hadapi itu ada satu komputer. Komputer ini yang nantinya akan dipasang dengan sistem operasi. Untuk yang nantinya akan kalian ataupun akan kita pelajari tentang daripada sistem operasi. Nah, itu cukup banyak dalam artian cukup banyak, kita akan mengambil salah satu sistem operasi yang ada. Oke, kalian buka untuk pretestnya. Kalian kerjakan semampu kalian, itu untuk pretest. Sudah?
Kalau sudah, kita akan masuk ke materinya. Untuk materinya, modul yang kalian ada di depan, kalian bisa perhatikan, kalian bisa baca, kalian bisa untuk mempelajarinya, karena yang berkaitan dengan daripada materinya. Penginstalan daripada sistem operasi. Jadi ketika nanti kalian menginstal, apa yang nantinya akan media kalian gunakan, kalian harus pahami. Misalkan kalian membutuhkan medianya apa? Itu menggunakan DVD ataupun USB ataupun yang lainnya. Jadi tergantung daripada kemampuan ataupun kebiasaan kita untuk belajarnya. Ketika kita bisa menggunakan dengan Rufus, bisa, oke. Itu yang penting ini bisa menjadi bootable untuk sistem operasinya. Karena apa? Karena yang sejatinya ketika kita menggunakan daripada flash disk ataupun USB ataupun apa untuk bootable, nah ini aplikasi daripada pihak ketiga yang digunakan itu akan membuat USB ataupun yang nantinya jadikan untuk media penginstalan itu sudah bisa menjalankan daripada sistem operasinya. Nah, jadi menggunakan Rufus setelah selesai untuk pembuatan bootable-nya, nanti misalkan USB ini sudah jadi bisa digunakan untuk pembuatan daripada sistem operasinya. Nah, setelah jadi medianya ini jadi akan masuk. Sebelum penginstalan ada satu cara lagi yang mesti kita lalui sebelum masuk untuk penginstalan. Karena apa? Karena di dalam komputer itu akan ada yang namanya BIOS. Nah, BIOS di sini yang nantinya secara default, secara otomatis itu akan ditetapkan ataupun ketika pertama kali akan mengarah ke hard disk. Nanti tampilannya juga akan ada perbedaannya. Nah, ini punyanya, ini kebetulan yang saya tampilkan punyanya Phonik. Nah, ini ada beberapa tampilan, ada main, advance, security, dan boot. Kita akan masuk ke boot. Karena apa? Karena yang nantinya akan kita gunakan adalah boot untuk memilih ketika di restart, ketika laptop ini di restart ataupun komputer ini di restart, itu akan pertama kali menjalankannya itu menggunakan apa? Yang dipilihnya. Kalian buat kelompok. Nanti satu kelompok, ini satu kelompok 5, satu kelompok 5, satu kelompok 5. Paham? Oke. Jadi nanti kelompoknya kalian bisa gabung. Yang 5 anak ini ada satu komputer. Nah, yang itu juga bisa gabung entah di mana atau di sini satu komputer. Nanti kita sama-sama untuk belajar menginstal daripada sistem operasi. Tapi di belakang modul itu ada lembar kerja, ada LK yang mesti satu kelompok itu diisi. Jadi nanti ketika kalian berkelompok, kalian mengisi, ada yang menjalankan, ada yang satu kelompok itu bertanggung jawab sepenuhnya dari artian kesemuanya itu ikut bekerja. Oke, yang lainnya baca dulu modulnya. Dibaca dulu sama LK sama yang di belakang, kalian bisa isi bareng-bareng.
sekalian step by Oke, step. nih kalian bisa lihat dulu cara untuk penginstalan daripada sistem operasi. Sebenarnya video cara untuk menginstal Windows 10 di laptop atau di PC sudah pernah kita buat beberapa tahun yang lalu, tetapi ada beberapa hal penting yang belum kita sampaikan. Jadi di video kali ini kita buat lagi tutorialnya yang lebih lengkap agar kalau teman-teman ingin menginstal atau install ulang laptop atau PC kalian bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, kita akan buat bootable dari file ISO Windows 10 yang sudah kita download tadi ke dalam sebuah flash disk. Jadi di sini kita membutuhkan flash disk yang minimal ukurannya adalah 8 GB. Baru yang ketiga, kita akan menginstal Windows 10 yang sudah kita jadikan bootable ke dalam flash disk tadi ke laptop atau ke PC kita. Di video kali ini kita juga akan jelaskan ke teman-teman bagaimana cara mengisi hard disk atau SSD kalau misal kalian menggunakan hard disk atau SSD baru di laptop atau di PC kalian dan kalian ingin partisi menjadi beberapa bagian. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel Cloud.id. Kalau kalian tertarik, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak memilih yang USB flash drive. Kalau misal kalian ingin langsung download filenya dalam bentuk installer dan bisa langsung kalian simpan ke dalam flash disk dan tanpa harus menghubungi baru. Tetapi kalau kalian pilih yang USB flash drive, kalian bisa punya ISO file karena ini ukurannya lebih kecil dan resiko dari file copy itu juga lebih kecil. Tetapi nanti kita perlu satu step, yaitu bring file ISO-nya ke dalam flash disk. Tapi tidak apa-apa, kita akan pilih yang ISO file. Daripada kalian sudah download dan ternyata korup, mending kalian pilih yang ISO file aja teman-teman. Setelah itu silahkan kalian pilih next. Kemudian silahkan kalian pilih di mana kalian ingin menyimpan file ISO-nya nanti. Misal di sini kita akan simpan di desktop, kemudian beri nama file ISO-nya, misal Windows 10. Lalu di sini kalian pilih save. Dan selamat kalian sudah berhasil menginstal Windows 10 di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menginstal Windows 10 step by step. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke... Oke, kita lanjutkan. Yang tadi di copy itu diinstal dulu. Udah? Buka. Besari. Ya, full screen ya. Oke. Nah, ini kita akan menggunakannya karena menggunakan virtual. Ya. Kalau sudah, pilih new. Oke. Ini yang name kalian isikan Windows 10. Udah? Oke, kalau sudah di bawahnya itu ISO image. Ada ISO image. Oke, kalian pilih order, nanti kalian cari file yang tadi dikopikan untuk sistemnya. Kalian ngopinya di mana tempatnya? Oke, sudah? Sudah? Ya, iya. Open. Oke, kalau sudah, itu kan di bawahnya sudah terdeteksi window kan? Oke, kalau sudah tinggal next. Nah, ini untuk username dan password kalian bisa rubah, kalian bisa ganti sesuai keinginan kalian. Tapi awas, passwordnya yang mudah diingat, jangan sampai ketika selesai penginstalan tidak ingat. Sudah?
Udah ya? Nah, sudah sampai ini, nanti kalian bisa berjalannya itu bisa melihat modul ini. Caranya, urutannya. Yang tadi awal mana? Nah, oke. Udah jalan? Jalan kan? Start. Atas. Oke, kalau sudah yang tadi kalian kerjakan untuk cara penginstalan menggunakan VirtualBox. Oke, untuk mencairkan suasana, kita akan bermain dulu. Ya, pijit-pijitan aja, bangun. Bangun dulu. Ayo, mau kemana dulu? Sini dulu apa ke sana? Ya. Awas, jangan. Ya. Oke, kalau sudah kalian isi di LK-nya ya. Nanti setelah pengisian di LK, kalian untuk mempresentasikannya setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana cara memasang sistem operasi ke suatu sistem komputer. Ya, sebelumnya apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Terus bagaimana cara memasang sistem operasi ke suatu sistem komputer? Yang pertama, pemilihan sistem operasi. Tentukan sistem operasi yang akan diinstal, seperti Windows. Lalu, persiapan media instalasi. Unduh file instalasi sistem operasi yang sesuai dari situs resmi penyedia atau siapkan media instalasi seperti DVD, USB, flash disk, atau port lain. Yang ketiga, mengatur BIOS. Buat komputer Anda akan bisa akses BIOS dengan menekan tombol yang ditunjukkan pada layar saat booting. Biasanya itu tergantung merek ya, ada Dell, ada yang F2, ada F12 atau tombol lainnya. Pastikan pengaturan boot sequence telah diatur untuk memperhatikan media instalasi yang akan digunakan. Yang keempat, memulai instalasi. Setelah boot dari media instalasi, ikuti instruksi pada layar untuk memulai proses instalasi sistem operasi. Ini biasanya melibatkan pemilihan bahasa, zona waktu, dan partisi hard drive untuk instalasi. Yang kelima, partisi dan instalasi. Pilih drive atau partisi di mana sistem operasi akan diinstal. Anda dapat membuat aplikasi baru untuk atau instalasi pada yang sudah ada. Ikuti petunjuk dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Karena pada konfigurasi awal, setelah instalasi selesai, Anda mungkin perlu mengatur nama pengguna, password, koneksi internet, dan pengaturan lainnya. Yang ketujuh, pembaruan dan driver. Setelah instalasi selesai, disarankan untuk melakukan pembaruan sistem operasi agar mendapat pembaruan keamanan terbaru. Selain itu, instalasi driver perangkat keras seperti kartografi suara dan jaringan juga dianjurkan untuk mempertimbangkan. Dan terakhir, penyesuaian tambahan. Terakhir, sesuaikan sistem operasi sesuai kebutuhan dengan menginstal aplikasi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanyakan. Ya. Bagaimana
Bagaimana proses booting pada sistem operasi? Menjawab, proses booting pada sistem operasi Windows dimulai dengan BIOS yang membuat bootloader, kemudian bootloader membuat kernel Windows dan menginisialisasi proses boot. Sudah. Terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ya untuk presentasi, bertanya juga sudah. Nanti kita akan masuk ke refleksinya, nanti kalian bisa masuk ke Google Form. Link yang tadi untuk yang tadi kan pretest, yang di bawahnya itu untuk post test. Tinggal masuk, kalian isi. Oke, kalau sudah nanti post test juga kalian sudah mengerjakan. Oke, dari sekian pemaparan dan pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa sistem operasi Windows, yang pertama Pak, cara menginstal aplikasi Windows. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui langkah-langkah untuk penginstalan Windows dalam sistem operasi. Oke. Tuh, jadi untuk sistem operasi yang ada, kita akan membelajarannya tentang sistem operasi punyanya Windows. Ini yang sebenarnya, jadi sistem operasi itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Nah, cuman kita yang ada membahasnya karena apa mengambilnya Windows, karena sudah terbiasa di sekitar kita. Jadi dari sekian sistem operasi kita ambil yang biasa digunakan oleh kita. Nah, itu intinya. Jadi walaupun banyak daripada sistem operasi yang ada, itu tidak menutup kemungkinan kalian juga akan memahami yang lebih mudah daripada penginstalan untuk sistem operasi punyanya Windows. Ada juga sistem operasi yang sudah penginstalannya berbasis dengan lain. Jadi itu menggunakan teks saja. Ini untuk sistem operasi biasa. Kalau yang menggunakan jaringan itu pasti beda, nanti akan menggunakan server kayak Windows 2008 server punyanya Linux yang Ubuntu server. Nah, itu yang berkaitan dengan sistem operasi. Oke, kalau sudah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian kemasi dulu. Untuk komputer kalian matikan, sit down dulu untuk komputernya, rapikan semua. Oke, sudah. Oke, kita sekarang membahas tentang perangkat lunak yang untuk sistem operasi. Nanti untuk pertemuan mendatangnya akan ada aplikasi
aplikasi yang bisa kita bahas. Nah, ini baru sistem operasinya saja. Setelah sistem operasi ada, baru masuk ke sistem aplikasinya. Jadi ini yang sistem operasinya. Nanti pertemuan mendatang bisa bahas tentang sistem aplikasinya. Oke. Kalau sudah, ini pembelajaran hari ini saya tutup. Tapi nanti sebelum pulang kita berdoa bersama. Oke, yuk dipimpin untuk doa bersama. Siap, gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dirapikan lagi. Kalau sudah kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan ya.